Halo warga intelektual sekalian. Guys, kalian pernah dengar kisah seorang kiai yang mengaku-ngaku tahan peluru ya, tahan kebal, tapi tidak terbukti sehingga masyarakat emosi, marah dan kiai ini dibun-bun. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana kisahnya? Bagaimana kronologinya? Jadi guys, asal muasal atau awal mula kiai ini viral itu pada saat penjajahan Belanda. Jadi di sekitar tahun 45 sampai tahun 48 Belanda masih berusaha menginvasi Konoha ya. Nah, ketika Belanda berusaha menginvasi Konoha, maka muncul seorang kiai yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nama kiai ini tuh Kiai Abdul Hamid atau biasa disebut dengan Kiai Ciamis ya. Kita sebut saja namanya Kiai Ciamis. Kiai Ciamis ini memberikan semacam wejangan gitu ya terhadap santri-santrinya. Saat itu kan banyak santrinya ya. Dia mengatakan, kalau kalian berhadapan dengan Belanda, maka kalian itu harus dikasih wejangan. Dikasih semacam jampi-jampi supaya kalian itu kebal peluru. Nah, saat itu masyarakat percaya gitu ya. Ya, jadi warga Konoha emang dari dulu udah percaya sesuatu hal yang goib ya. Warga saat itu percaya gitu. Ya udahlah, ya kalau itu memang bisa terbukti ya udahlah kita ikutin aja apa kata Pak Kiai gitu ya. Ya kemudian tidak hanya itu, ada banyak orang yang datang ke rumah Pak Kiai, ada ratusan orang gitu untuk berguru belajar gitu ya, supaya tahan peluru. Nah, pada saat terjadi perang gitu ya, konflik, Pak Kiai ini memberikan wejangan ya sama ada sekitar 250 santri gitu ya. Saat itu kan ada semacam strategi ya. Jadi tentara Konoha saat itu ya percaya dengan Kiai Ciamis ini. Lalu tentara Konoha mengatakan, ya udah kita juga kasih jampi-jampi dong ya. Kemudian diatur tuh semacam strategi, ada yang menggunakan bambu runcing, ada yang menggunakan pasukan tawon ya. Pasukan tawon itu ya mereka bawa tawon ya. Tujuannya untuk mengancam Belanda. Ya. Kemudian ada yang bawa pasukan anti peluru gitu ya. Nah, pasukan anti peluru ini yang ditaruh di garda terdepan gitu ya. Kenapa? Karena ini semacam tameng atau perisai gitu ya. Karena warga saya itu ya mengklaim bahwa ini suatu hal yang luar biasa ya. Ya. Kemudian mereka dengan percaya dirinya gitu ya. Mereka nggak ada kepikiran skeptis gitu apakah itu benar atau tidak. Ya namanya kiai kayak kan harus dipercaya dong ya, nggak boleh ya. Kiai itu punya semacam kekuatan goib gitu ya, kekuatan yang sangat spiritual gitu ya, kekuatan yang amazing gitu ya, atau semacam keajaiban gitu ya. Ya karena doktrinnya seperti itu kan, nggak semua kiai tapi kalau kiai itu ngomong ya nggak boleh dilawan gitu. Sehingga para santri ini ditempatkan di garda terdepan ya. Ya, kemudian di barisan kedua ditempatkan pasukan tawon. Ya, kemudian di barisan belakang itu para tentara-tentara Konoha gitu ya, yang didoktrin atau yang diklaim mereka juga anti peluru gitu. Nah, ketika Belanda datang ke Bandung ya, ini tempat kejadiannya di Bandung ya. Maka para santri-santri ada ratusan santri ini lengkap dengan senjata bambu runcing. Ya, mereka menyerang gitu ya. Dan tahu apa yang terjadi? Diratakan coy. Ada sekitar 250 santri yang meninggal. Dan ini ada sumbernya guys. Ya, sumbernya dari Historia ID. Saya tidak asal mangap ya, ada sumber ilmiahnya. Ya, walaupun mereka bawa bambu runcing, mereka diratakan dengan senapan otomatis. Wow, luar biasa. Ini dari sudut pandang ini guys ya, sejarah ya, dari sudut pandang data. Saya tidak ngarang ya. Jadi kalau ada yang tersinggung, kok santri bisa meninggal? Kok mereka meninggal pakai bambu runcing? Padahal kan bambu runcing itu kan dipercaya bisa memerdekakan Konoha, bisa bikin Konoha itu merdeka gitu. Itu kan dari buku sejarah. Itu kan semacam metafora sebenarnya. Mohon maaf yang betul, saya tidak mengatakan itu tidak benar ya. Ya kita beneran bawa bambu runcing, tapi apakah itu jadi penentu
kemerdekaan kita atau tidak, enggak, itu bukan penentu, itu cuma metafora, itu semangat perjuangan gitu. Boleh-boleh aja kalau di sejarah ditulis seperti itu ya. Tapi pada faktanya ini sejarah yang tidak ditulis di sejarah kita ya, karena ini sejarahnya memalukan gitu ya. Gimana mau ditulis coba? Ini berdasarkan data guys dari History ID ya. Jadi kalau mau marah jangan marah saya, marah sama yang bikin datanya. Jadi kalau ini ditulis di sejarah kita, ini kan memalukan kiai, memalukan bambu runcing ya, memalukan santri ya kan, sehingga nggak ditulis gitu. Dan Belanda saya itu heran gitu, kenapa warga pribumi itu begitu percaya dengan logika mistika. Ini kan bagian daripada logika mistika ya, tahan peluru gitu ya. Sehingga saat itu Belanda geleng-geleng kepala gitu ya. Kok bisa ada orang yang percaya orang tahan peluru gitu atau kebal peluru. Nah, karena saat itu banyak santri yang meninggal, ya keluarga korban juga kesel gitu sama siapa? Sama kiai ini. Akhirnya karena banyak warga yang kesel gitu ya, karena dianggap pembohong, kiai ini dibun-bun guys. Wow. Luar biasa, gila. Ya, dan semoga ya, kejadian ini tidak terulang ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Biar kita paham bahwa sebenarnya nggak ada orang yang tahan peluru, nggak ada. Itu cuman logika mistika aja gitu. Makanya ya ketika Tan Malaka mengajarkan bahwa logika mistika itu nggak benar ya, kalau ada orang yang tahan peluru itu nggak benar, banyak orang yang marah-marah gitu ya sama Tan Malaka gitu. Saya juga ya sering mengatakan bahwa logika mistika itu nggak ada gitu. Ya, artinya hal-hal goib itu nggak ada, tahayul itu nggak ada. Ini namanya tahayul ya. Ya biar kita pahami bersama gitu ya. Kemudian kenapa warga Konoha itu mengklaim bahwa kita menang dengan bambu runcing gitu, kita bisa merdeka dengan bambu runcing. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena ini doktrin. Sejarah Konoha itu kan doktrin ya. Untuk mendoktrin bahwa kita itu kuat gitu, bersatu ya, luar biasa. Jadi sejarah-sejarah yang ada di buku sejarah itu kan sudah banyak di editing ya, di cut-cut gitu ya. Ditampilkan yang bagus-bagusnya gitu ya. Ibarat video ya yang ditampilkan tuh bagus-bagusnya gitu, yang jelek-jeleknya dibuang gitu. Ya, yang bisa mempermalukan diri sendiri itu dibuang. Ya ini sejarah mempermalukan diri sendiri kan. Tapi bagaimana dengan negara maju? Apakah negara maju akan mengatakan yang sebenarnya? Biasanya negara-negara maju itu nggak semua itu, ya. Mereka jujur dengan sejarah mereka gitu. Ya ini bentuk daripada introspeksi diri, supaya kita introspeksi diri bahwa dengan mengandalkan logika mistika ya, dengan ilmu goib bernama kebal peluru itu nggak ada. Ya, jangan percaya guys, nggak ada itu. Kalau santet bisa digunakan menyantet orang, maka kenapa Belanda nggak disantet ya kan? Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi perdukunan itu nggak ada, itu nggak benar ya. Jangan percaya ya, jangan percaya perdukunan, itu hal-hal goib ya. Kemudian ya selain itu, kenapa warga Konoha itu merdeka? Apakah benar karena bambu runcing? Ya berkali-kali saya mengatakan bambu runcing itu cuma metafora aja. Sebenarnya yang bikin Konoha itu merdeka itu adalah Amerika. Lah, kok Amerika? Apa hubungannya? Ya karena Amerika membombardir Hiroshima dan Nagasaki. Jepang langsung menyerah tanpa syarat. Kenapa ini berhubungan? Ya karena Jepang yang berkuasa di Konoha saat itu. Mereka menyerah tanpa syarat, sehingga terjadi ada yang namanya vacuum of power gitu, atau kekosongan kekuasaan. Lalu disitulah masuk Soekarno. Jadi Soekarno itu tidak akan jadi bapak proklamator kalau Amerika tidak membombardir Jepang. Nggak akan bisa. Ada banyak Soekarno sebelumnya kok. Sebelum Pak Soekarno ada banyak kok yang pengen memperjuangkan kemerdekaan Konoha, tapi gagal mulu ya. Karena apa? Karena timingnya nggak tepat gitu. Waktunya nggak tepat. Ya, ini harus ada timingnya gitu ya. Timing seperti apa? Timingnya ya ketika Amerika membombardir Jepang itu ya langsung ada vacuum of power. Ya, semenjak puluhan tahun atau ratusan tahun Konoha itu belum ada vacuum of power. Ya, sebelum-sebelumnya. Jadi ada Soekarno sebelumnya yang banyak yang gagal juga gitu. Cuma Pak Soekarno itu yang ya bisa dikatakan beruntung lah gitu ya. Memanfaatkan momentum gitu ya.
nggak bisa dikatakan keberuntungan doang gitu. Karena Pak Soekarno juga kan sebenarnya sudah ini ya, sudah punya keberanian ya, berani di penjara, kemudian ya berani memperjuangkan kemerdekaan, itu juga sebenarnya harus kita apresiasi ya, walaupun ada banyak juga kekurangan Pak Soekarno ya. Semua pemimpin itu nggak ada yang suci sebenarnya guys. Baik Pak Soeharto, ya Pak Prabowo, nggak ada yang suci sebenarnya. Semua punya kelebihan dan kelemahan. Permasalahannya apakah kita bisa menerima kekurangan Pak Soeharto, Pak Bung Karno, dan lain sebagainya? Itu yang jadi permasalahan. Jadi sejarah Konoha itu adalah doktrin guys. Bukan berarti saya mengatakan semuanya salah ya. Tapi ada banyak yang semacam doktrin, ya metafora gitu, perumpamaan supaya kita bersatu gitu, supaya kita tidak terpecah belah ya. Bagus sebenarnya. Jadi pada faktanya ya banyak sebenarnya hal-hal goib atau hal yang berbau tahayul itu kita percaya gitu, sehingga itu membahayakan nyawa kita. Ada 250 orang santri yang meninggal sia-sia. Hanya karena apa? Hanya karena mereka mengklaim tahan peluru gitu. Coba kalau mereka berpikir, oh kita nggak tahan peluru, itu nggak terbukti gitu ya. Misalnya dites gitu ya, dites bahwa oh, itu tidak tahan peluru. Ya harusnya ini dong, harusnya mereka nggak sebanyak itu meninggal kan. Ya, mereka punya persiapan kayak apa kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu kan, mengorbankan nyawanya. Itu sia-sia guys. Ya, itu yang jadi permasalahan. Ya, mati sia-sia namanya, atau mati konyol gitu. Kemudian, ya selain itu, warga Konoha itu kan sampai sekarang masih percaya yang namanya hal-hal seperti ini. Hal-hal goib gitu. Kenapa warga Konoha itu percaya dengan hal-hal goib? Saya cuma bertanya, saya tidak memojokkan apapun apapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak memojokkan agama atau apapun ya. Apakah agama itu mengajarkan hal-hal goib? Saya cuma bertanya guys, jangan langsung kejang-kejang gitu dong. Ya. Warga Konoha kan dikit-dikit marah gitu ya. Ya. Mereka tidak pernah introspeksi diri, oh marah, ya. Intoleran gitu ya. Perbedaan pendapat juga kita sudah intoleran, apalagi dalam agama ya kan. Saya cuma bertanya gitu. Kalau misalnya mengatakan enggak kok, lalu kalau ada yang mengatakan bahwa surga itu tidak terbukti secara ilmiah, surga itu sebatas keyakinan, apakah itu hal goib atau tidak? Iya kan? Kalau misalnya dalam kitab suci ada jin misalnya, ada iblis misalnya, apakah iblis dan jin itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah itu hal goib atau tidak? Saya cuma bertanya guys. Saya tidak menyimpulkan ya. Ada yang menyimpulkan. Boleh dong saya bertanya. Kenapa sih orang Konoha itu takut dengan pertanyaan? Kalau agama itu kebenaran, kenapa kita takut dengan pertanyaan? Apa persamaan dan perbedaan kalau misalnya ini ada yang mengatakan bahwa dalam agama itu ada jin misalnya, ada setan misalnya, ada Lucifer misalnya. Apakah ini sama dengan orang mengklaim bahwa bisa tahan peluru gitu, kebal peluru gitu? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau misalnya mengatakan, oh itu beda kok. Jin itu kan ada nyata. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Mana coba datanya? Coba buktikan secara ilmiah bahwa jin itu ada. Apakah itu sama dengan kalau misalnya nih ada mengklaim bahwa mereka tahan peluru, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Coba buktikan secara ilmiah bahwa itu tahan peluru. Itu kan yang jadi permasalahan. Apakah sama-sama tidak terbukti secara ilmiah? Kalau ada orang mengatakan bahwa jin itu nyata, kemudian tahan peluru itu nyata, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah sama-sama tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau bisa dibuktikan secara ilmiah, mana datanya? Coba. Data yang ilmiah tapi ya. Bukan berdasarkan keyakinan. Ya jangan langsung marah-marah gitu dong. Ya. Jangan langsung emosi gitu ya. Kejang-kejang gitu ya. Saya cuma bertanya. Boleh dong bertanya ya kan. Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Menurut keyakinan saya. Ini menurut keyakinan saya. Orang tahan peluru itu cuma sebatas keyakinan. Itu bukan kebenaran. Ya. Itu sebatas keyakinan. Bukan kebenaran. Kalau itu kebenaran, maka tidak akan ada orang yang meninggal. Jadi, kiai ini bisa dikatakan kiai, dia hanya dianggap sebagai keyakinan aja gitu. Jangan diseriusin gitu ya. Itu nggak bener gitu. Itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah.
Nah, lalu kenapa ada orang yang berpikir bahwa itu nyata? Ya karena otak manusia itu didesain. Ini ya dari sudut pandang biologis ya. Otak manusia itu tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Nggak bisa. Makanya orang bisa dibohongi. Makanya ada orang mulai terpapar hoax. Karena kita tidak bisa secara instan membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar. Ya, butuh analisis gitu ya. Kemudian bagaimana dengan jin? Apakah jin itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Itu dari sudut pandang keyakinan. Nah, apa definisi keyakinan? Definisi keyakinan itu kita menganggap bahwa sesuatu hal itu benar walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu definisi keyakinan atau klaim sepihak. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan apakah kiai ini berbohong atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Saya kaum intelektual. Salam rasional.